أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah kita telah berada di Jumat di Jumat siang ini dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, karunia-Nya, nikmat-Nya dan segala macam kelezatan daripada mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menyambung pelajaran kita kembali mengenai amal-amal soleh apa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyadari bahwa dalam hidup ini bahwa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada butuhnya kita kepada mempertahankan jasad. Jadi kalau mempertahankan jasad, tidak makan, tidak minum, otomatis kita akan terputus bisa jadi nyawa kita. Butuhnya kita kepada Allah dari butuhnya nyawa itu jauh lebih utama lagi kebutuhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jasad kita ini terbatas, tapi nanti ruh kita tidak terbatas. Ruh kita akan hidup selamanya. Maka dikatakan ruh kita ini berawal dan tapi dia tidak berakhir. Tetapi jasad kita ini dia berawal dan dia berakhir. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari umur yang Allah beri ini marilah kita maksimalkan untuk segera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas dalam kesempatan kali ini tentang urgensi daripada taubat. Yang urgensi daripada taubat adalah pentingnya bertaubat dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertobat kepada Allah sebesar apapun dosa-dosa nakhilafnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima. Dan taubat ini adalah salah satu fondasi yang paling pamungkas untuk mendapatkan rahmat, nikmat, karunia daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan bahwa senangnya Allah menerima taubat seorang hamba itu lebih senang lagi dibandingkan dengan seseorang yang ketika dia berada di gurun pasir yang sangat tandus, maka hilanglah semua barang-barangnya, putus asalah dia, lalu dia tertidur, dan ketika dia bangun tidur, dia melihat itu sudah kembali pada dirinya. Senangnya dia menerima barang yang hilang, ya kan, kudanya yang hilang, pembendahan yang hilang, lebih senang lagi Allah menerima taubat kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang diberikan dan kesempatan ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan pelajaran kemarin bahwa banyak hal yang membuat kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah ketika Allah berikan musibah. Allah berikan musibah. Keutamaan daripada tobat itu adalah bagaimana dengan musibah itu yahdi qalbah. Allah Subhanahu wa taala bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat ketergantungan kita kepada Allah.
Makanya bahasa kita hari-hari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada dayaku ya Allah. Tidak ada kekuatanku. Tidak ada apapun yang bisa aku lakukan kecuali hanya pertolongan Allah. Nah, tetapi ketika kita kena musibah, ini lebih kencang lagi akan terasa pada diri kita. Makanya dikatakan oleh setan nanti, diganggu oleh setan. Lau anna kaza wa kaza. Kalau begini, pasti akan begini. Coba aku ke tempat anakku. Coba kalau aku tidak di sini. Coba kalau tidak di sini. Kan tidak terjadi. Enggak. Semua itu sudah dalam kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas ya tentang urgensi daripada taubat ini adalah di surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan ayat 135. Ayat ini sudah sangat familiar sekali dengan kita, ya kan? Ayat ini sudah sangat biasa sekali kita dengar. Tapi kita akan kutip ayat ini, ya kan? Bersamaan juga dengan soal hadis ayat 21. Silakan ya. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Di situ ada kata wasari'u, bersegera. Bersegera itu tidak menunggu besok. Makanya hari ini pun kalau misalnya mati lampu, bersegera. Ya kan, mati lampu misalnya, kondisi kita mungkin agak kurang sehat, kita datang juga karena kita tidak tahu besok umur kita lagi apa enggak, besok milik kita lagi apa enggak. Wasari'u, ya kan, bersegeralah engkau untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah. Dan ampunan Allah itu bisa kita dapat dari musibah yang terjadi. Makanya ketika seorang terkena musibah, ya kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang tertimpa musibah di belahan Sumatera, kita katakan yang sudah terjadi lebih dari hampir 2 minggu ya, ini sudah terjadi. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan perlindungan, Allah berikan ketaatan, dan menjadi asbab ketakwaan pada mereka yang tertimpa musibah dan kita yang melihat musibah itu. Karena dari itu pun kita bisa mendapatkan surganya kita. Makanya di sini ada kata wasari, bersegera. Bagi mereka yang tertimpa musibah, maka dari ini adalah ampunan, bahagian daripada ampunan dan rahmat Allah yang Allah turunkan. Karena apa? Dari situ kita tahu ketergantungan kita kepada Allah. Tak ada kuasa kita. Yang nggak ada kuasa kita menahan, nggak ada kuasa kita. Ya kan? Itu dulu rumah kita, sekarang bukan rumah kita lagi. Bisa jadi dulu anaknya, sekarang nah juga sudah berpisah dan seterusnya. Berpisah dari harta, berpisah dari keluarga, bahkan sampai hari ini ada sebagian tidak ada sinyal. Dan kami pun dengan kakak kandung kami sendiri juga hari ini belum ada sinyal. Ya, belum ada sinyal, belum ada bicara, belum ada apapun dengan keadaan bagaimana di sana. Nah, tentunya ini membuat kita meneteskan air mata, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita sadar bahwa Allah yang maha baik. Allah yang maha baik tidak akan membuat sesuatu apapun yang sia-sia. Karena ketika seorang mukmin dia beriman kepada Allah, terjadi apapun pada dirinya itu bagian surga padanya. Makanya di sini dikatakan wasari'u, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Untuk apa? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Maka dikatakan bahwa bersegera itu untuk meraih surga. Jadi musibah datang pun untuk meraih surga kita. Dan kita yang melihat juga meraih kepada surganya Allah. Makanya nanti di soal hadid Ibu, ini ada gandengannya. Di surah Al-Hadid ayat 21, di situ tidak dikatakan wasari'u. Di situ bukan dikatakan bersegera, tapi sadiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha kahardis samawati wal ard. Bersegeralah. Kalau di sini bersegera, kalau di sini berlomba-lombalah. Sabiqu. Beda ya? Jadi kalau di sini wasari'u, kalau soal hadis 21, wasabiqu. Berlomba-lombalah engkau kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Kepada siapa? Kepada orang yang mengimani Allah dan mengimani Rasul. Makanya tahap awal ketika kita mendapatkan musibah, maka kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tahap awal. Menerima.
Bahasa yang biasa kita katakan bahasa sabar. Maka dikatakan sabar itu kali pertama. Bukan setelah dipikir. Ya kan? Sabar itu adalah kali pertama. Jadi kita kena apa, Bu? Sabar. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya aku datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu kali pertama. Bukan setelah dipikir, setelah direnung, setelah enggak. Nah, kita kira-kira kuat kita begitu. Waktu kita lihat langsung innalillah. Seperti hari ini kita di Aceh, di kota Banda Aceh khususnya, biasanya hidup sehari, lampu, listrik, kemudian mati sehari. Itu masih ngeluh juga. Waktu udah 5 hari nggak hidup baru bagusan kayak kemarin ya. Ada hidup, ada mati. Tapi waktu kemarin sehari itu nggak juga bilang alhamdulillah. Ada terasa ibu kita. Ini kita sindir kita sendiri, nggak sindir orang. Ya kan? Waktu sudah berat sekali, barulah ingat ringan kemarin. Tapi waktu sehari mati lampu, sejam mati lampu, 2 jam mati lampu, kita rasa beratnya luar biasa. Rupanya hari berikutnya bukan 2 jam, bukan 3 jam. Berapa? 3 hari. Bukan 3 hari, 5 hari. Baru bagus kayak kemarin ya, ada sehari hidup, sehari enggak. Nah itu kan. Ini manusia, Bu. Waktu kejepit, dia ingat yang kemarin. Tapi ketika terjadi, dia ingat yang enggak ingat yang sekarang nih. Ketika ada nasi goreng, dia bilang enak nasi putih. Waktu ada nasi putih, enaknya nasi goreng. Enggak pernah menikmati hidup seperti ini. Ya kan? Ketika hujan, enak terang hari. Tapi ketika terang, enak waktu hujan. Jadi kita lihat di sini berlomba-lomba. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Di sini beda penyebutan amalan dan penyebutan daripada apa yang harus kita lakukan. Jika di ayat 135 ini, 133 Allah mengatakan untuk apa? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Maka Allah siapkan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Di ayat Al-Hadid, maka berlomba-lombalah engkau untuk mendapatkan surganya Allah seluas langit dan bumi bagi siapa? Yang mengimani Allah dan Rasulnya. Itu sama-sama takwa memang. Tapi lebih spesifik lagi. Jadi berlomba-lomba karena Allah, berlomba-lomba karena Rasul. Bukan untuk dilihat orang. Bukan cari nama. Bukan untuk buat papan nama ya Bu ya. Bukan untuk naik kelas untuk menjadi pamor, tidak. Makanya dikatakan di sini bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan berlomba-lombalah engkau untuk mendapatkan surganya Allah. Dan kita lihat di lapangan. Banyak manusia menolong, ada manusia menolong karena iman, ada manusia menolong karena sebab-sebab yang lain. Dan kita tidak bisa menerka kalbu manusia. Tapi dari ayat Allah mengatakan bahwa untuk berlomba-lomba itu dibolehkan atas dasar iman. Boleh ya? Kalau mereka berbuat, aku juga berbuat. Kalau mereka berbuat, aku juga buat. Secepatnya. Makanya jika kita ada bantuan-bantuan, jangan terlalu lama dipendam. Ya kan Bu? Berlomba, bersegera untuk menyampaikan kepada yang membutuhkan. Karena nyawa mereka dikit lagi, karena begitu hausnya. Bayangkan kalau nggak minum 14 hari Bu Mejeman. Ya kan? Minum kalau 14 hari nggak minum Mejeman. Kalau nggak makan mungkin masih bisa bertahan. Kalau nggak minum, ya sementara masih tertumpuk-tumpuk. Kita bilang bantuan dan segala macam. Dan ini mereka di lapangan sangat terasa sekali. Maka mana yang kita bisa berlomba-lombalah menyegerakan itu. Ini yang luar biasa. Dan ini menyentuh kalbu kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini untuk meraup surga bagi siapapun yang melihat. Ya, bagi siapapun yang melihat. Andaikan kita melihat, berlombalah kita, bersegeralah kita untuk mendapatkan surga dari pandangan yang kita lihat. Dan semua kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita dari Aceh ini melihat kenyataan itu. Kalau dulu mungkin kita lihat di Palestina ya, ada orang tidak makan, tidak minum. Hari ini di negeri kita sendiri,
Kalau dulu kita bilang jauh untuk memberi ke sana. Tapi sekarang di negeri kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri. Ini kan luar biasa Ibu. Allah berikan satu ingatan-ingatan yang sangat kuat. Ya. Ingatan yang kuat kepada kita. Maka Allah mengatakan, Zalika fadlullahi. Sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah. Ada yang terpanggil, ada yang tidak terpanggil. Maka dikatakan Bu, orang-orang yang peduli itu menunjukkan imannya ada dalam kalbunya. Tapi orang-orang yang tidak peduli itu menunjukkan imannya kosong. Jadi kepedulian kita tidak dilihat dari besar kecil. Tidak dilihat. Berapa besarnya berarti wah, luar biasa. Enggak. Tapi kepedulian kita menunjukkan ada secercah iman yang ada dalam kalbu kita. Lalu lahirlah amal soleh. Saya ingat pada satu surah. Mungkin ini menjadi ibrah ya. Pada surah Ar-Ra'du. Itu di surah Ar-Ra'du. Ya kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Di situ ada kata tuba. Kembali, taubat. Ya, tuba. Tapi mau saya katakan, ada pohon nanti di surga, itu pohon tuba. Pohon tuba itu adalah pohon yang memberikan naungan kepada orang-orang yang berada di dalam surga. Yang berada di dalam surga. Pohon naungan, pohon perlindungan, pohon kenikmatan yang buahnya tidak berhenti berbuah. Dan pohon tuba ini, orang-orang yang berada di bawahnya memberikan pertolongan, perlindungan itu 100 tahun perjalanan Ibu. Saking besarnya pohon tuba itu dan memberikan perlindungan orang-orang yang ada di bawahnya. Itu pohon di surga. Makanya kalau di dunia ini ketika kita terjadi musibah seperti sekarang, lalu kita lihat apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah karena kerusakan, ketidakseimbangan alam yang terjadi. Karena apa? Banyaknya pohon-pohon yang ditebang. Dan di surga ternyata yang membuat kita berlindung itu ada pohon namanya pohon tuba. Bisa kita bayangkan. Dari satu pohon itu bisa sekian banyak manusia berlindung dan dapat naungan dari pohon itu. Dan kita sebelum sampai ke surga pun, di dunia ini coba lihat, apabila ada satu pohon yang besar, lalu kita duduk di bawahnya, bernaung, mungkin kita dalam perjalanan, kita ingin bernaung, bisa enggak Bu? Ya kan? Nah ternyata hijaunya pohon itu membuat perlindungan kepada manusia ketika manusia di dunia. Dan di yaumil akhir juga Allah berikan satu catatan penting, ada pohon namanya pohon tuba. Jika di dunia mungkin yang bisa berlindung hanya sekian orang, tapi di yaumil akhir dengan jumlah yang sangat besar lagi. Itu pohon. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan orang-orang yang mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Setiap kali ucapan subhanallah ada satu pohon di dalam surga untuknya. Apa maksud pohon di situ? Itu adalah perlindungan dan kehidupan. Makanya siapapun yang menebang pohon tanpa izin, ya kan? Tanpa memperhatikan sebagai kebijakan, tanpa memperhatikan untuk alam, itu bahagian daripada sesuatu yang membawa mudarat kepada manusia. Ini ibrah bagi kita. Dan kita melihat sendiri keadaannya. Dan kami juga di hulu sana, kita memang orang dari sana itu melihat kayu-kayu itu memang lewat seperti itu. Ini pelajaran bagi kita. Dan Allah jelaskan dalam Al-Quran, tuba. Ya kan, kembalilah engkau kepada Allah. Ternyata di dalam surga ada satu pohon, ya kan, itu namanya pohon tuba. Ini kan luar biasa ya. Untuk kita ambil ibrah dalam kehidupan kita. Makanya dalam keadaan fisik itu pohon adalah dia yang akan memberikan perlindungan, kekuatan, dan seterusnya. Orang yang bernaung di bawahnya. Tetapi dari hukum tarbiyah jiwa ada namanya syajarah. Syajarah itu pohon. Syajaratul ma'rifah. Ada buku Syajaratul ma'rifah. Pohon ma'rifah. Apa itu pohon ma'rifah? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung, bernaung kita kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir.
Jadi pandangan jiwa kita ketika melihat ada perlindungan, itu pohon seperti wujud daripada kuasanya Allah. Tapi Allah lebih kuasa lagi daripada itu. Makanya nanti di yaumil akhir, orang-orang yang punya sajatul ma'rifah, pohon yang tumbuh pada jiwanya tentang akar siapakah yang memberi kehidupan ini. Kenapa kita harus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sajaratul ma'rifah. Ada tauhid yang ada dalam jiwa kita. Makanya ketika tertimpa musibah pun kita sadar semua dalam kudrah dan iradah Allah. Tetapi manusia diberi akal oleh Allah. Allah tidak akan menciptakan kerusakan. Tapi kerusakan apapun yang terjadi di atas permukaan bumi ini sebab ulah daripada manusia. Makanya sebab-sebabnya boleh kita cari. Sebab-sebabnya boleh kita cari. Makanya namanya rahmat Allah, baik beriman, tidak beriman itu diberi oleh Allah. Ini kita hari ini kan diberi puluhan tahun hasil diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika engkau tidak sadar, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tahu, ya Allah, rupanya besar sekali manfaat pohon. Makanya guru-guru kita kan Bu mengajarkan kita untuk menanam pohon. Pohon yang kita tanam dengan pohon yang ditanam Allah itu berbeda. Akarnya lebih kuat. Karena pohon yang Allah tanam, yang Allah tumbuhkan, itu memang menjadi pengendali kehidupan alam. Gunung-gunung itu adalah pasak bumi. Gunung-gunung itu kan pasak bumi. Kalau gunung itu dikerok, apa yang terjadi? Hilanglah keseimbangan alam. Banjir Allah ciptakan, tapi kalau ada pohon yang kuat, maka dia akan menjadi pengendali. Ini Allah katakan. Makanya kalau ibu beli buku nanti Sajatul Ma'rifah, itu adalah pohon ma'rifah, pohon mengenal Allah. Dan kita pun di alam ini ketika melihat pohon itu luar biasa. Itulah yang memberikan keteduhan dalam jiwa kita dan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita secara fisik. Tapi secara roh, itulah naungan Allah. Itulah pertolongan Allah. Nah, makanya di dalam Islam, kalau kita mau kaji-kaji lagi Ibu, nanti bagi saudara-saudara kita yang berangkat ke kota Madinah, di situ ada Masjid Quba. Ada Masjid Quba. Kemudian di situ juga nanti ada Masjid Dirar. Masjid Quba adalah masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lalu itu yang dibangun pertama oleh Rasulullah. Lalu ada tandingannya namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar itu Allah jelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 110. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membakar Masjid Dirar itu karena itu adalah masjid tandingan. Ya, masjid tandingan. Makanya Masjid Quba itu adalah masjid yang membawa keutamaan yang paling besar. Karena itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang membuat Masjid Dirar ini? Mereka juga dari kaum Ansar. Bahagian daripada kaum Ansar. Ya, kalau dicatat bahwa dalam sejarah Abu Amir ini adalah pemuka. Ya, dari kaum Ansar juga sebahagian merasa iri yang tidak suka dengan gerakan Islam yang begitu pesat di kota Madinah. Maka dia ketika Rasulullah membangun daripada Masjid Quba, maka dia memanas-manaskan, ya kan, bahwa masyarakat di situ untuk membenci Rasulullah SAW. Dan itu sudah terjadi dari perang Badar, perang Uhud, ya kan? Terjadi untuk bagaimana membenci Rasulullah dengan segala macam dakwah Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat Ibu di ayat 110. Ini menjadi sejarah bagi kita. Ini padahal yang dibangunnya masjid. Mereka membangun masjid juga. Jadi Rasulullah membangun masjid. Mereka orang-orang munafik itu juga membangun masjid. Dengan harapan bahwa masjid itu juga akan berkumpul orang-orang beriman di situ. Tetapi mereka mengatakan apa? Masjid yang mereka bangun itu adalah untuk orang fakir, orang miskin. Maka ketika itu, ya kan? Maka ketika itu dikatakan apa? Bahwa Abu Amir memanggil Rasulullah SAW untuk mengimami
sholat di Masjid Dirar. Maka ketika dia memanggil Rasulullah untuk mengimami sholat di Masjid Dirar, maka Allah menurunkan surah At-Taubah ayat 110. Coba kita lihat masing-masing. La yazalu bunyanuhum illa alladhi banuri banatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubahum. Ya kan? Qulubuhum wallahu alimun hakim. Maka dikatakan la yazalu bunyanuhum. Sesungguhnya kata Allah, maka bangunan yang mereka bangun, ya kan, itu atas dasar keraguan, atas dasar kecemburuan, atas dasar kekufuran, bukan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan apa? Mereka ini jika tidak bertobat kepada Allah, sampai tobatnya macam mana? Illa an taqatta'a qulubuhum. Maka cara taubat mereka, Abu Amir dan kru-krunya itu, cara taubat macam mana, Bu? Cara taubatnya adalah dengan mereka memotong-motong hati mereka dengan penuh penyesalan. Kalau mereka memotong-motong hati mereka penyesalan bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masjid itu bukan tandingan. Masjid itu untuk bersujud kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka dengan penuh penyesalan, wahai Rasulullah minta maaf, kami salah, maka begitulah nanti Allah baru memaafkan. Tapi mereka tidak melakukan itu. Makanya karena mereka tidak melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika mereka tidak dengan penuh penyesalan apa yang terjadi, maka Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membakar masjid itu. Makanya sekarang Masjid Dirar itu nggak ada lagi. Saya mau ngambil ibrah begini, kawan-kawan semua. Masjid saja tempat sujud, tempat ibadah. Kalau bukan atas dasar takwa, itu harus dibongkar. Ya kan? Apalagi alam Allah yang luas. Makanya para mufassir berkesimpulan dari ayat ini, apapun yang kita ucap, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan, jika membawa mudarat untuk orang banyak, hukumnya haram. Dan apabila ada yang bisa memudaratkan manusia dalam jumlah sampai menghilangkan nyawanya, maka itulah satu kemudaratan yang paling besar dan kezaliman yang paling zalim. Dan apapun ucapan, sikap, tingkah laku kita mengumpulkan orang untuk bisa bertakwa kepada Allah, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang namanya kemanfaatan yang sangat besar. Itulah orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memang untuk Masjid Dirar, tapi ayat ini berlaku sepanjang zaman. Kita lihat hari ini musibah yang terjadi, berapa orang yang meninggal dunia. Berapa orang yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan saudara, kehilangan lahan, ya kan? Kehilangan pekerjaan. Memang banjir itu Allah yang berikan, tapi ada sebab musababnya. Dan para ahli, mungkin para pemikir, mereka yang berilmu sudah mengetahui apa sebab yang paling utama yang menyebabkan ini tidak tertolong. Ya kan, Bu? Ini harus kita pahami. Ternyata di dalam Islam, surah At-Taubah itu, makanya surah At-Taubah, membaca surah At-Taubah pun kita nggak boleh pakai bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung ya Allah. Karena tidak ada keberpihakan Allah kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, membinasakan alam ini. Allah memerintahkan membangun masjid, dia bangun juga, tapi bukan atas dasar takwa, tapi sebagai tandingan. Makanya Allah memuliakan Masjid Quba dengan kelipatannya. Sampai-sampai Rasulullah membiasakan dirinya datang setiap hari Sabtu menziarahi Masjid Quba. Nanti sahabat-sahabat kalau datang ke sana pas hari Sabtu itu sunnahnya. Tapi ayat ini berlaku untuk umum sepanjang masa. Apapun yang kita lakukan, apapun pekerjaan kita. Hari ini kalau kita bicara bisa memicu kemarahan, bisa memicu misalnya kemuratan umat, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita bicara menyadarkan, kemudian memahamkan, kemudian menambah kedekatan ketakwaan kepada Allah, itu keutamaan. Yaitu keutamaan. Karena negeri kita ini tidak bisa dibangun sendiri, tapi dibangun atas dasar wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolong.
Ya kan Bu? Bertolong-tolong. Ada pemimpin, ada rakyat bertolong-tolong. Hari ini kita bertolong-tolong bagaimana memberikan bantuan ke tempat-tempat terpencil. Sebahagian sudah dapat, sebahagian belum ada kabar apapun. Ini bertolong-tolong memberi kabar, bertolong-tolong. Itu tanda peduli dan itu tanda iman yang terrefleksi dengan kehidupan. Jadi Islam ini bukan hanya untuk agama surga neraka, tapi Islam ini lebih luas lagi bahwa itu adalah kebermanfaatan ketika hidup di dunia dan Allah balas setinggi-tinggi balasan di yaumil kiamat. Amal berhenti, balasan tidak berhenti. Itu di yaumil kiamat. Tapi di dunia kita masih butuh karena kita hidup di atas permukaan bumi. Nah, dari pertanyaan ini kira-kira kita bisa menjawab enggak? Kira kita membawa mudarat enggak ketika hutan digundulkan? Air sungai kita bilang dengan segala macam warnanya. Karena Allah menciptakan air sungai itu dengan sangat jernihnya. Ya kan Bu? Makanya pencemaran lingkungan itu bahagian daripada kerusakan dilakukan oleh manusia dengan sebab-sebab itu mengikuti. Makanya janganlah engkau bertolong-tolong dalam kemungkaran. Bertolong-tolonglah terhadap kebaikan sekecil apapun. Maka dikatakan andai pun kita menolong sampai sekecil apa? Sekecil sarang burung pun Allah menyiapkan istana di surga. Itu menunjukkan keberpihakan kita kepada kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ini menyadarkan kita ketika kita duduk di ta'lim itu. Tapi ketika kita berada di lapangan, sahabat-sahabat kita saat ini memang butuhnya adalah sembako dan seterusnya untuk menyambung nyawa. Dan kepedulian kita bagi yang sehat, wasari'ul wasabiqu tadi, bagi yang bersegera dan berlomba-lomba terus melakukan. Makanya nanti di ayat ini coba kita tadaburkan kembali. Siapakah orang yang mendapatkan surganya Allah tadi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kita terhadap ampunan Allah karena Allah akan memberikan surga. Dan kata Allah itu hanya diperuntukkan pada orang bertakwa. Ciri orang takwa di sini yang pertama, ini di ayat ini. Nanti di ayat Al-Baqarah itu lain lagi, Bu. Ciri di ayat ini apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ketakwaan kita di sini diukur dari infak. Di sini nggak salat di sini. Ya kan? Di sini bukan salat di sini. Takwa di sini di kedepan mana? Infak. Apa infak? Memberikan apapun yang Allah berikan kepada kita sebesar kemampuan kita. Jadi ciri takwa kita ketika menghadapi persoalan musibah di masyarakat dan seterusnya, itu ciri takwa kita adalah infak, bukan di sholat. Ingat Ibu ya? Oh berarti bukan sholat saja, itu bab lain. Artinya infak itu menunjukkan ada iman. Ada ketakwaan kepada Allah. Dirincikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi infak itu fisara. Apa fisara? Baik dalam keadaan lapang. Kemudian dikatakanlah wadharra. Nah, ketika tolong menolong dan ketika bersegera membantu, ternyata bukan dalam keadaan lapang saja, dalam baik lapang maupun sempit. Kita kena musibah, keluarga kita kena musibah, kawan kita kena musibah juga. Macam mana kita bilang? Bu, macam mana saya mau bantu? Kami pun kena juga. Kawannya bilang lagi, kami juga kena. Siapa yang tolong? Siapa yang mau tolong? Ya kita sama-sama di warga di Aceh. Ayo Bu, kita kumpul sama-sama di balai seperak, 2 perak. Gitu kan? Semampu kita. Bu, kami kena juga. Kami kena juga. Berarti apakah ketika kita kena juga kita tidak membantu? Tidak. Di sini justru dikatakan fisar, lapang berikan, sempit berikan juga. Makanya nanti di bab rezeki, apabila engkau ingin mendapat rezeki dari Allah, ini kan berarti kita lagi nggak lapang nih. Maka memberilah agar Allah melapangkan rezekimu. Dalam ilmu matematika ini udah berbalik-balik. Ya kan? Justru dalam keadaan sempit kita menabung. Begitu kan? Tapi dalam Islam ini ketika dalam keadaan sempit memberilah. Kenapa? Karena pemberi rezeki adalah Allah. Allah itu maha kaya. Maka apapun yang engkau infakkan,
yang engkau keluarkan, Allah mengembalikan dengan kelipatannya. Jadi Allah bukan mengembalikan dalam jumlah yang sama, tapi mengembalikan dengan kelipatannya. Ini kalau nggak pakai iman nggak nyambung. Ya kan Bu? Kita punya jilbab 2 biji, kita kasih kawan kita 1, kita bilang apa? Aku pakai apa nanti? Tapi kita tahu kalau aku kasih 1, maka Allah balas 10. Kalau aku kasih 1, maka akan ada 11 sama saya. Ya kan? Akan ada 11 sama saya. Tapi kalau kita cuma 2, kalau nggak pakai iman, kalau kita kasih 1, kita tinggal 1, ya kan? Tapi kalau pakai iman, kalau kita kasih 1, akan ada 11 sama kita. Bahkan akan ada nanti yang 10 nanti, dibalas 10 lagi, akan menjadi 100. Dari mana kali-kali itu? Allah lah yang mengatakannya dalam Al-Quran. Makanya kemarin kita kaji tentang bagaimana pertolongan Allah datang kepada kita dengan terus mendekat kepada Al-Quranul Karim. Karena soal-soalnya di alam, jawabannya ada dalam Quran. Tadi ada anak kecil, adik Akilah. Adik Akilah nggak sekolah, udah ujian Bunda. Saya bilang, memang sekolah itu untuk ujian. Saya mau katakan bahwa sekolah itu untuk ujian. Ibu guru kan nggak setuju. Sekolah yang untuk belajar, betul. Tapi mau kita bilang, yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ujian itu. Hari-hari walaupun kita datang, tapi kalau nggak ikut ujian, gimana Bu? Bisa diambil nilainya? Nggak bisa diambil. Bu Hani kan? Makanya kita katakan bahwa hidup kita ini memang untuk ujian itu. Kalau tidak lulus ujian, nggak ada surganya Allah. Hidup kita ini baru berarti ketika lewat ujian. Kalau nggak lewat ujian, sholat, puasa, zakat kita, memang tidak ada apa yang mau dinilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di dalam kata-kata hikmah, kata-kata yang sangat menghujam dalam jiwa kita bahwasanya orang-orang yang ketika dia mendapat ujian, tanda Allah mencintainya. Jadi kalau kita ada ujian, diuji oleh Allah, itu tanda kita masih dihitung oleh Allah. Tapi kalau nggak ada rasa berat, menuntut ilmu enggak, pengajian enggak, semua lawat begitu saja, itu nggak dianggap lagi. Nggak dianggap lagi sebagai hamba Allah. Sudah hamba siapa? Hamba syaitan laknatullah. Melihat orang sudah bergelimpangan menjadi mayat, biasa saja. Biasa saja. Tidak pun jatuh air mata. Tidak pun jatuh rezeki dia itu memberi kepada kesana. Itu berarti nggak dianggap lagi sebagai hamba Allah. Tapi sudah menjadi hamba syaitan laknatullah. Hidup ini memang untuk ujian. Ya kan? Nah makanya belajar itu bukan karena ujian. Tapi hidup ini memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita Bu ketika mendapat ujian dari Allah, ya Allah berikanlah aku kekuatan. Jadi bukan kita bilang terus, ya Allah berilah jalan keluar, enggak. Berilah aku kekuatan ya Allah, berilah aku kesabaran ya Allah, berilah petunjuk dan hidayahmu dari keadaan ini ya Allah. Maka Nabi Musa ketika diberikan ujian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Kita juga dianjurkan Ibu, Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kita doa dari malam tahajud kita. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka yang sedang terkena musibah. Ya Allah, berilah pertolongan, sepenuh pertolongan ya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu saudara kita, kakak kita, adik kita atau bukan? Kita katakan Allahumma ighfir, ampuni umat Nabi Muhammad ya Allah. Dan kita pun ketika berdoa, ya Allah, berikanlah perlindungan dan kekuatan kepada mereka ya Allah. Dan gitu kan Bu? Itu yang paling utama dulu. Bukan tanya bajunya ada ini enggak makannya, bukan itu. Ya kan? Bisa jadi ketika diberikan pertolongan tidak merasa ada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwanya kita selamatkan dulu dengan apa? Karena doa mukmin kepada mukmin lain itu senjata mukmin. Tapi mau kita lihat kalau kita survei seberapa besar doa kita panjatkan kepada Allah. Dan kita sudah melihat mungkin di kota Banda Aceh tidak juga bertambah jamaah di masjid. Ya kan? Tidak juga bertambah. Yang paling banyak bertambah adalah di kafe-kafe. Bahkan ketika maghrib tiba, seharusnya
Ketika ujian itu datang, semuanya masuk ke dalam masjid dan berharap penuh kepada Allah. Dan ketika malam hari, mungkin kita bertahajud malam, memohon kepada Allah. Kenapa kata Allah? Tidak ada yang tidak diijabah oleh Allah ketika dia meminta di sepertiga malam. Tidak ada yang nggak dikabulkan oleh Allah ketika kita minta di sepertiga malam pada saat orang sedang tidur. Dan kita pun sekarang bisa nggak nyenyak tidur? Nggak ada pun lampu. Mau ngapain kita? Tapi disitulah karena lampu pun tidak ada, AC tidak ada, kipas angin nggak ada. Ya udah tahu aja, duduk aja. Aduh. Nelpon kawan pun nggak bisa juga, sinyal nggak ada. Ngapain juga? Udah duduk aja. Mau ngopi pun kopi kuahnya pun tak ada juga. Kosong, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Tapi coba dalam keadaan tahu kita itu, cepat kita kepada Allah. Ambil air wudu, Allahu Akbar. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, berikan perlindungan kepada kami, perlindungan kepada sahabat kami, masyarakat kami, dan bukan sembari besok siangnya bergerak semampu kita. Nah, jika semua kita bergerak, Ibu, tertolong apa enggak? Tertolong dari kita untuk kita. Jadi kita rakyat jangan penuh terus semuanya mengharapkan di pemerintah. Pemerintah mengharap penuh kepada rakyat, enggak begitu. Semuanya saling berkolaborasi, saling tolong menolong, itu yang dianjurkan di dalam Islam. Makanya di sini dikatakan apa? Mau kaya, mau miskin, ayo bergerak. Fisra iwadhar. Ya kan? Yang lapang dan yang sempit. Makanya bisa dengan tenaga, bisa dengan material, bisa dengan ilmu, dengan apapun bergerak. Dan itu wujud daripada iman. Makanya ingat Ibu ketika di padang mahsyar, siapakah yang paling sibuk menolong umat? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah udah ada surganya. Tapi Rasulullah yang paling sibuk. Makanya hari ini kita lihat orang yang paling sibuk menolong orang lain, itulah udah nyata surga dia. Tapi kalau masih enak kali dia tidur, masih enak kali. Tidak pun keluar air mata, tidak pun keluar hartanya. Air mata nggak keluar, harta pun tidak keluar. Itulah nanti di yaumil qiyamah yang paling sibuk dalam neraka jahanam. Ini surga neraka kita, ya. Ini surga neraka kita. Bisa jadi kalau kita katakan di Ramadan, surga kita emang di masjid itu, kita etikaf, kita bersujud, ya kan? Kita mengeluarkan zakat dan seterusnya. Tapi kondisi seperti ini, surga kita itulah berlomba-lomba untuk memberi. Makanya boleh berlomba. Tapi apa? Atas dasar iman kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Kita pergi ke sana silakan, boleh. Jadi bersegera satu, berlomba satu. Tapi bukan berlomba siapa yang paling paten, bukan. Berlomba kepada Allah. Ya. Makanya nggak perlu juga kita posting-posting sekarang. Kalau yang kita berikan itu atas nama pribadi kita. Tapi kalau atas nama kita katakan kelompok segala macam, itu silakan untuk memotivasi kita. Tapi kalau nama pribadi tidak. Maka sampai dikatakan memberi tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Bukan berarti itu haram, tidak. Tapi ini untuk menjaga iman, tauhid kita kepada Allah. Kenapa? Sebesar apapun kita beri, belum ada apa-apanya. Dibandingkan dengan rahman Allah, ya, dibanding pun Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dan kita pun bisa memberi juga diizinlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika duduk di sini, pahamlah kita bahwa begitu sangat dahsyatnya keadaan di lapangan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena memang seperti hari ini kondisi ibu saya pun berada di depan saya, udah berada di sama saya. 80 tahun lebih ibu saya hidup ini, belum pernah terasa, Bu, seperti itu dahsyatnya banjir. Kalau dulu kita banjir masih bisa tersenyum, masih bisa bakar-bakar ubi. Gimana mau dibakar? Sekarang tanah ya pun ada. Tanah untuk bakar ubi itu, ya kan, kompor yang ada lagi. Akar ubi pun ada lagi. Kalau dulu kalau kami banjir itu, maka kita tanam pisang, maka ambil pisangnya direbus-rebus dulu sambil menunggu air surut. Ya kan? Sekarang apa ya? Air yang nggak ada lagi, lumpurnya tinggal di situ. Makanya kota kita itu disebut sekarang Kuala Lumpur dulu. Kuala Lumpur sekarang. Udah jadi Kuala. Ya kan? Kuala Lumpur. Jadi nggak perlu ibu naik pesawat pergi ke sana. Datang aja ke Kuala Simpang, udah ada Kuala Lumpur di sini. Siapa yang hawa kali pergi Kuala Lumpur, lihatlah Kuala Simpang jadi Kuala Lumpur.
Ya kan Bu? Ini membuka mata kita bahwa kalau Allah berkehendak, enggak ada. Tapi sebab-sebabnya kita pelajari. Maka dikatakan di sini apa? Fisra wa dharra. Nah, di sini ada wal kaziminal ghaid wal afina 'anil nas. Apabila kamu marah, kita nggak boleh marah, Ibu. Ini hebat dalam Islam. Makanya ibu yang punya medsos dengan kondisi seperti ini tidak boleh mencela, tidak boleh mencerca, tidak boleh memaki. 5 hari udah mati lampu, nggak boleh kita cerca. Tapi ini kenyataan, padahal kita kan Muslim, KTP kita kan Islam. Yang mencerca siapa? Kok tengok ya agama Islam juga. Di dalam Quran ini dikatakan apa? Kita tuh nggak boleh marah, pada kondisi emang harus marah. Siapa yang nggak marah? Nggak ada emaknya lagi, nggak ada ayahnya lagi, nggak ada rumahnya lagi, nggak ada. Marah apa kita? Marah. Tapi dikatakan apa? Tahanlah amarahmu. Ini kan luar biasa dalam Islam. Kenapa? Marah itu tidak menyelesaikan masalah. Maka yang diharapkan di sini islah, terbuka hati untuk menolong. Punya mata, hati. Dalam Islam ada mata ini, ainun mata, tapi ada namanya basirah. Basirah itu mata hati, mata yang memandang dengan keagungan kuasa Allah. Kalau ainun ini, mata ini, gajah pun punya mata juga. Gajah pun keluar juga air matanya kan. Ini manusia kan nggak keluar air matanya. Maka dikatakan di sini kita dalam menghadapi keadaan, maka dikatakan apa? Tahanlah amarahmu. Marah kita tapi kita tahan. Makanya bagaimana menahan amarah? Tidak bicara sembarangan. Tidak bersikap sembarangan. Ibaratnya kalaupun dikasih bantuan, nggak boleh, saya nggak mau terima Indomie. Apa yang dikasih terima. Baju gitu juga, kalau udah banyak, yang ini enggak, yang ini pilih-pilih. Enggak begitu. Berterima kasih. Terima kasih sudah membantu. Orang yang bantu senang apa enggak? Senang. Kita pun gitu. Kita nggak kena musibah ini, jangan baju nggak mau pakai lagi baru dikasih. Makanya ada istilah baju bekas. Enggak. Kita kalau udah ngaji namanya baju layak pakai. Kita pun masih mau pakai. Tapi karena kepedulian kita keluarkan. Itu memang jebak kita bawa ngaji. Memang jebak kita bawa hari-hari. Tapi karena kita rasa cinta dan sayang, makanya kita berikan. Jangan nanti waktu masuk mau kasih bantuan baju, dia lihat-lihat. Oh ini nggak pakai lagi, taruh. Oh ini juga udah usang. Oh ini. Semuanya udah usang. Makanya orang menerima juga. Bu, jangan baju layak pakai, boleh. Kalau ada yang ini aja, yang mentahnya aja. Ya kan? Ya sama-sama. Ini kan kadar, Ibu. Ya, kadar. Kadar keimanan kepada Allah. Kita yang memberi ini harus memberi kalau boleh apa? Wa atal ma'ala ala qudih. Yang paling bagus. Makanya tadi saya telepon oleh teman. Saja saya udah beli untuk apa? Untuk baju-baju daster yang bagus-bagus insyaallah. Yang baru-baru. Bukan baju dasternya. Bukan dasternya ya Bu, yang udah kita pakai, bukan. Tapi yang dibeli. Tapi janganlah daster semua. Makanya saya lihat di medsos ada bapak-bapak, alhamdulillah bantuan sudah kami terima. Tapi semuanya daster sama jilbab. Akhirnya kami yang laki-laki juga pakai daster dan jilbab. Karena nggak ada pakaiannya. Kita timbang-timbang lah, ya Bu ya. Karena yang kena musibah itu kan bukan ibu-ibu semua. Yang kena musibah itu ada bapak, ya kan, ada abang, ada paman, ada gitu kan. Ada Pak Wa kita, yang dia butuh celana, butuh semua, bukan semuanya daster. Kita asal musibah ingat daster loh, daster. Seperti makanan. Oh, kita ingat apa? Indomie kita ingat. Ya kan? Dan segala macam mie itu. Kita ingat emang itu yang mudah. Nah, hari ini saya lihat bertonton dikirim rendang. Oh, luar biasa. Rendang dikirim. Kita pun kenduri kadang buka rendang. Ya kan? Rendang daging. Ini kan luar biasa Ibu. Ini apa? Level imannya udah tinggi. Macam mana dia layak makan, maka dia memberi yang layak makan. Kapan sampai iman kita kayak gitu? Ya kan? Kapan iman kita sampai seperti itu? Karena apa? Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fadlullah, karunia. Ya, karunia yang besar kepadanya. Makanya kita kalau kumpul infak, kumpul berapa? Ada lah yang paling lepek. Kalau ada uang 50.000, 10.000 pun pilih lagi mana yang keras, mana yang lembek. Enggak di sini. Saya enggak cerita di sini. Yang keras yang lembek. Kalau boleh yang paling lembek.
yang nggak boleh lagi ini. Ya kan? Yang ini disortir lagi. Waktu kita kena musibah baru kita bilang, janganlah yang lambat, yang keras lah kasih. Udah nggak bisa pegang lagi pun uangnya. Nah itulah tanda ini ya bukan? Tapi ketika level iman, makanya kita lihat ada kelompok-kelompok tertentu, 24 jam bisa terkumpul 10 miliar. Nah ini udah kelasnya Bu, kelas berlomba-lomba dan kelas bersegera-segera. Makanya saya katakan sama mitra kerja kita, ya kan? Jangan lama-lama kali ditumpuk di bawah ini. Kalau udah ada antar terus. Ya kan Bu? Yang udah ada antar. Yang masih di rumah-rumah kita pun cepatlah antar, jangan tunggu besok. Belum sempat antar, besok lagi orang udah mau meninggal. Ya kan Bu? Besok, tunggu hari Sabtu. Kalau kematian bisa nggak nunggu hari Sabtu? Enggak. Bersegera. Makanya di Quran luar biasa. Nggak bisa kita bahasakan dengan bahasa Indonesia. Bersegera dan berlomba-lombalah. Nggak ada lagi kita pikir, Allah dia cari nama. Nggak ada lagi kita pikir, yang penting sampai barang udah selesai. Ya kan? Nggak kita tanya, Bu, uang cash nanti sampai ini. Nggak ada cerita begitu. Apa yang perlu, apa yang bisa. Orangnya datang. Ya kan, Bu? Transfer datang, transfernya datang. Apapun. Ini luar biasa di dalam Islam. Maka dikatakan di sini bahwa janganlah engkau marah. Rakyat marah kepada pemerintah juga begitu kan? Enggak saling menyalahkan. Dalam Islam tidak seperti itu. Tapi yang paling penting apa? Solusi. Ya, solusi. Nah, kemudian dikatakan apa di sini apa? Maka wal afina anin nas, maka hendaklah engkau memaafkan manusia. Maka apa keutamaan daripada taubat itu? Ini kan diharapkan kita bertobat. Keutamaan dari tobat, dari peristiwa yang terjadi ini menyadarkan kita sebagai daya kendali bahwa ketika terjadi kerusakan, maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan tobat kita itu terkait dengan Allah, mohonlah ampun sebesar-besarnya kepada Allah. Dan andaikan kesalahan itu terkait dengan manusia, maka bersegeralah meminta maaf kepada manusia. Nah, kira-kira ini ada nggak yang tebang-tebang pohon dan minta maaf? Iya. Itu kalau nggak direlakan oleh mereka yang kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, itu sampai yaumil qiyamah itu timbangan mizan nggak lewat. Itu besarnya, Bu. Saya kalau kaji-kaji yang dosa tentang hablum minan nas, ya Allah, ngerinya kita ini lewat nggak kita nih. Itu banyaknya kita berinteraksi kan, Bu. Kan banyak kan ini kita berinteraksi dengan manusia. Ada yang terasa dizalimi, ada terasa yang tidak adil segala macam. Ya Allah, yang gitu kan? Maka kita bilang, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya untuk memaafkan diriku, ya Allah. Ya Allah, ketika engkau memanggilku, ya Allah, nanti satu saat ketika sudah sampai waktunya, lepaskanlah hubungan hablum minan nas, ya Allah, agar semuanya sudah selesai. Barulah tercabut nyawa. Kalau tidak, Bu, enggak selamat. Tapi kalau sama Allah, kita bisa qada salat, ya kan? Bisa bilang astagfirullah. Tapi dosa kepada manusia, mau ribuan kali pun kita bilang astagfirullah, Allah belum memberi sebelum menyatakan salah kepada manusia. Nyatakanlah salah kepada manusia. Makanya ketika musibah cepat kita, oh, ini apa keadaan. Begitu kan? Nah kita masing-masing. Sesuai level kita masing-masing. Mungkin kita jadi Pak Kecil, mungkin kita jadi Pak Camat, mungkin kita jadi di atasnya lagi. Ya kan? Sesuai dengan level kita masing-masing. Mungkin seperti kami, mungkin ada orang tua, maafkan kami. Baru ini menjemput, baru ini bisa datang. Kan gitu loh. Maka berupaya bahwa bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan kepada keluarga. Mungkin kalau dulu ya seadanya saja. Tapi dengan melihat seperti ini, oh inilah dari kita, bagaimana kita bisa memberikan pertolongan. Itu muncul, itu kalau ada iman dia refleks segera seperti magnet akan keluar. Tapi kalau dengan hubungan manusia, lalu ketika kerusakan terjadi, tidak ada kata maaf, tidak ada kata untuk menyatakan bahwa salah, inilah seberat-berat nanti di yaumil mizan. Seberat-berat timbangan di yaumil mizan. Maka dikatakan dalam Islam ini sangat teratur sekali. Yang pertama kasih dulu. Infak dulu semua. Kasih. Kan gitu kan Bu? Bersegera. Jangan macam mana salah siapa, enggak. Tapi baru di ujung, maka hendaklah engkau meminta maaf dari keadaan-keadaan itu. Ibu udah lihat sekarang di medsos ada yang minta maaf? Ada yang lihat sekarang? Nah ini, semoga tersentuh kalbu dari semuanya. Kita Bu, kalau kita misalnya musibah,
ya kan? Lalu datanglah misalnya, mohon maafkan saya ya, baru ini saya sampai. Kira-kira yang kena musibah macam mana? Enggak apa-apa, semua ada qadarullah, semua. Kayak gitu kan? Tapi kalau dibilang saya nggak salah saya. Kami nggak salah. Macam mana rasa kita? Nah, kalau ada air yang mau kita minum, air tuh kita lemparkan, kan gitu kan? Itu kan manusiawi. Makanya maaf itu melembutkan kalbu. Meminta maaf melembutkan kalbu. Memberi maaf itu juga kalbu yang lembut. Kalau kalbu nggak lembut nggak akan memberi maaf. Bertekaklah dua-duanya, tidak ada yang salah. Tapi terjadi kerusakan dari mana nih? Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dalam Islam itu luar biasa ya Bu ya. Bahwa hendaklah kita memberikan pertolongan dulu, setelah itu baru solusi. Mencari islah-islah, perbaikan-perbaikan untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lalu Allah menyambung Bu dia itu, walladzina idza fa'alu fahisyah, apabila engkau melakukan kerusakan. Ini udah terjadi nih. Ya kan? Apabila idza fa'alu fahisyah, apabila engkau melakukan kerusakan, au zalamu anfusahum zakarullah, ingatlah engkau kepada Allah. Maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka hendaklah engkau meminta ampun kepada Allah. Sadar, islah. Makanya istighfar, ya Allah, dari dosa yang kami perbuat janganlah engkau siksa. Dari dosa yang kita perbuat janganlah disiksa. Ini udah salah nih. Tapi kita katakan kepada Allah, ya Allah, dari dosa yang aku lakukan, itulah arti istighfar. Istighfar itu melakukan salah tapi tidak disiksa. Tapi apa? Ada pengakuan. Kalau nggak ngaku, tetap akan disiksa. Makanya kita kalau ngaku nggak disiksa. Tapi kalau kita hidup di dunia nih, yang ngaku gak mana? Masuk langsung penjara. Iya kan, Bu? Makanya orang nggak mau ngaku. Tapi dalam Islam pengakuan lebih kepada islah. Apa islah? Perbaikan. Allahumma aslihli dunyaya allati fiha ma'ash. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami ini, ya Allah, karena ini tempat tinggal kami. Perbaikilah urusan akhirat kami, itulah tempat kami kembali, ya Allah. Merasa penting meminta maaf. Nah, semoga kita semua tersentuh kalbu kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan bukakan, Ibu. Makanya dikatakan apa kelebihan istighfar? Kelebihan istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Ya kan? Jadi kelebihan istighfar, yang pertama Allah tenangkan jiwa kita, ditenangkan dulu, bukan jalan keluar yang pertama. Ditenangkan jiwa kita, kemudian baru Allah berikan jalan keluar. Maka amal solehnya apa? Istighfar. Itu yang kita bahas pada Jumat yang lalu. Hendaklah engkau, yang pertama adalah engkau bersedekah, berinfak, kemudian berselawat, kemudian beristighfar. Ada kan, Bu? Kita bahas kemarin kan, ada 5 amalan yang kita kerjakan untuk cepatnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hari ini kita akan bahas bagaimana itu membuat segera. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bersegera-segera melakukan itu. Maka dikatakannya apabila telah melakukan salah, fahisyah, seperti orang yang diror tadi, yang masjid diror tadi, kalau salah dia. Maka dari kesalahannya kata Allah, aku tidak akan maafkan kata Allah, sebelum dia menyesal, seperti bagaimana menyesal? Seperti dia memotong-motong hatinya. Hati kalau dipotong macam mana? Jantungnya kalau dipecah-pecahkan macam mana? Bisa nggak hidup? Seperti itulah menyesalnya, meminta maaf. Maka dikatakan ketika itu lakukan, maka Allah akan memaafkan. Tapi jika tidak, makanya diminta kepada Allah, kepada Rasul untuk membakar masjid Diror. Nah, jika tidak juga, apa kata Allah? Allah lah yang akan membalasnya. Nah, sekarang kan nggak ada Rasulullah lagi. Maka Allah mengungkapkan keadaan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya kan, Bu? Setiap kerusakan jika tidak bisa diungkapkan oleh manusia, maka Allah mengungkapkannya. Kita ini, Bu, tubuh kita ini ada alarm ya, Bu, tubuh kita ini. Misalnya kita nggak bisa tidur, itu ada alarm. Kalau kita tanya ke dokter, dokter tahu itu sakit apa. Kalau kita nggak mau makan, nggak ada selera makan, itu alarm. Kita pergi ke ahlinya, akan tahu kita jadi apa. Sebabnya apa ya kan? Jadi tanda-tanda yang keluar pada diri kita ini, alam tuh gitu juga.
Misalnya semut banyak keluar, itu ada alarm. Ada apa ini? Ingat dulu ketika peristiwa tsunami. Ketika peristiwa tsunami, ya kan? Itu semut-semut naik ke atas semua. Ya kan? Binatang-binatang itu, burung-burung itu keliaran terbang sana sini. Bagi orang yang tidak punya ilmu, tanda-tanda alam itu buta, biasa aja. Ya kan? Tapi bagi yang punya tanda-tanda alam itu ada ilmu, maka dia mengatakan, ini ada apa? Ada apa? Bersegera bersungguh sujud kepada Allah. Astagfirullah, ampuni kami Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bagi yang nggak ada ilmu, nggak ada pemahaman, apalagi nggak ada agama, main batu terus. Ya kan, Bu? Bahkan indah nih burung ke sana kemari. Wah, banyak kali burung dipoto lagi. Karena sebentar lagi sudah mau datang bala. Nggak tahu bala mau datang. Makanya ada kata-kata bahwa sibuk melakukan maksiat padahal kain kafannya sudah ditenun. Kain kafannya sudah disiapkan. Kematian sedikit lagi, tapi kadang-kadang tidak paham. Maka dikatakan apabila engkau melakukan kesalahan fahisyah au zalamu atau menzalimi manusia, maka hendaklah zakarullah wa tastaghfaru lidzunubihim. Hendaklah engkau memohon ampun dari dosa yang engkau lakukan. Inilah yang kita bahas kemarin Bu tentang salat taubat. Makanya salat taubat itu kita mengistighfari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya kan, Bu? Jadi kapan sholat taubat itu kita lakukan? Setiap hari. Apalagi di usia-usia kita yang sudah seperti sekarang. Udah lama kita hidup kan? Udah ada yang setengah abad, 50 tahun. Terus saja saya boleh nggak? Umur saya masih 40. Emang 40 belum ada dosa? Ya kan, Bu? 40, 30. Nah ini, mengistighfari salah satu amalan itu dengan sholat taubat. Mengawali itu adalah dengan berwudu. Maka berwudu itu mencegah manusia untuk menghindari sifat-sifat maksiat yang ada pada dirinya. Ini yang diberikan di dalam Islam, ini luar biasa. Nah, untuk inilah kita lihat ada beberapa cara ya disebutkan bahwa bagaimana cara bertobat. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 syarat untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama adalah ketika kita mendapatkan sesuatu, yang pertama sekali adalah kita melakukan apa? Penyerahan diri kepada Allah atau disebut dengan al-inabah. Apa, Bu? Al-inabah. Inabah itu adalah menyerahkan diri kepada Allah. Pasrah kepada Allah ketika itu terjadi. Contoh seperti tadi, musibah datang maka kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kami akan kembali kepada Allah. Kita terima. Jadi proses untuk taubat itu Bu, kita menerima, ya Allah aku salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku menganiaya diriku sesuai kadar kita masing-masing. Kalau kita orang tua, akulah yang mendidik anak-anakku ya Allah. Ketika mereka salah, akulah ya Allah yang paling bertanggung jawab kepada anak-anakku, kepada keluargaku. Kalau negeri kita, akulah yang paling bertanggung jawab karena akulah pemimpinnya. Aku yang bertanggung jawab. Aku salah sama Allah. Ini kan Bu, bukan aku nggak salah, nggak boleh. Sesuai dengan kadar kita, posisi kita masing-masing. Kalau kita kakak, akulah untuk adik kita. Kalau kita orang tua, akulah karena aku ibunya. Begitu Bu ya. Jadi itu. Jadi dikatakan apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembali pada perbuatan terpuji, islah. Waktu kita udah menyerahkan kepada Allah, maka kita katakan kepada Allah, ya Allah, berilah kekuatan untuk aku bangkit. Berilah aku kekuatan, perlindungan. Untuk kita bisa bangkit. Aslih. Agar kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Kembali pada perbuatan terpuji. Perbuatan yang jelek tadi diputuskan. Itulah disebut dengan al-aubah. Al-aubah itu adalah kembali kepada perbuatan-perbuatan terpuji. Jadi ingat Bu, yang pertama tadi bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan tobat itu ada 3. Yang pertama penyerahan diri kepada Allah, yaitu al-inabah. Segala apapun yang kita lakukan kembalikan kita kepada Allah. Sadar, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbuatan buruk yang menyebabkan kerusakan kita pahami dan tidak dilakukan lagi, maka menggantinya dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Maka perbuatan maksiat ditinggalkan, perbuatan mungkar ditinggalkan, maka perbuatan terpuji dikerjakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah setelah itu kita memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar.
Jangankan kita, Rasulullah pun sehari nggak pulang 100 kali dikatakan, dan di hadis yang lain dikatakan 70 kali mengistighfari diri. Itu Rasulullah, apalagi kita. Nah, disinilah kita tahu bahwa ketika kita mengistighfari atau meminta ampun, inilah yang dibagi dua tadi. Ada minta ampun kepada Allah, ada minta maaf kepada manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Nggak usah jauh, Bu ya. Kita saja membangun balai ini, maka kita menimbun tanahnya. Harus kita timbun kan? Waktu kita timbun, ada nggak efeknya orang sebelah? Iya kan? Tapi kalau nggak kita timbun, nggak bisa bangun deh. Kan gitu kan, Bu? Itu mau kita kaji untuk kebaikan. Maka kita harus baik-baik sama orang sebelah. Betul nggak, Bu? Kalau nggak kita tinggikan, Ibu nggak bisa parkir di situ. Itu memang rawa-rawa. Itu memang rawa-rawa dan itu memang air yang tergenang. Ini kalau hujan kayak begini memang air tergenang berbulan-bulan. Maka cara membangunnya harus ditimbun. Nah, ketika ditimbun airnya kemana? Nah, mau kita cari tempat lain nggak ada tanah lain. Itu yang kita paham. Nah, makanya kalau ada orang nggak mau istighfar, aku nggak ada dosa. Itu dosa nimbun. Iya kan? Kita akui, ya Allah, nggak tahu aku membuat kayak mana, ya Allah, inilah gitu kan. Tapi sadar kita, ya kan, yang kita lakukan nggak ada daya kita, lalu kita lakukan itu. Dan kira-kira kita yang mengenai timbun-timbun itu banyak nggak dosa kita dengan hablum minanas? Ya, tengok rumah kita masing-masing lah. Iya. Makanya kalau kita masuk di satu kampung, kemudian dia membangun, akhirnya ada orang lain yang ranahnya lebih rendah. Itu harus kita paham. Makanya zakat-zakat kita jangan keluar kemana-mana. Keluarkan di kampung itu. Karena tempat kita mencari rezeki. Ya kan, Bu? Ini memang hukumnya, hukum kausalitas. Orang-orang terdekat, orang terdekat. Makanya dalam Islam ini luar biasa hubungan terkait antara satu dengan yang lain. Coba, Bu, kita perhatikan rumah kita masing-masing. Apalagi rumah yang 2 lantai. Otomatis fondasinya harus lebih tinggi. Maka tanahnya lebih banyak. Sebelahnya bagaimana? Iya. Ya kan, Bu? Air. Maka harus kita sesuaikan paritnya segala macam kita ini. Makanya kalau ada zakat, ada misalnya kuah segala macam, jangan lupa yang sebelah-sebelah itu. Karena ada kesabaran mereka menerima keadaan itu. Dan tentu lebih besar lagi ininya kan. Lebih besar lagi mudaratnya kepada orang lain. Nah, apalagi untuk kepentingan pribadi. Apalagi untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan umum saja, kemaslahatan saja itu juga masih diperhatikan. Nah, makanya ini harus dalam kajian kita. Taubat ini adalah memohon ampun kepada Allah. Hablum minan nas, mau tidak mau memang mendatangi orang itu. Makanya nanti dikatakan orang yang paling bangkrut di yaumil qiyamah, semoga Allah selamatkan kita sebelum nyawa kita dipanggil oleh Allah. Ya kan? Bahwasanya hubungan kita dengan manusia ini seperti ini, berlapang-lapanglah kita. Kalau tidak tersangkut hanya karena hubungan dengan manusia. Tersangkut dengan hubungan dengan manusia lain. Kalau hubungan dengan Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan Imam Al-Ghazali, maka penyerahan diri disebut al-inabah, kembali kepada perbuatan terpuji, sadar bahwa perbuatan-perbuatan merusak kita putus, kita pangkas habis, disebut dengan al-aubah, lalu memperbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada manusia di sekelilingnya. Maka dikatakan manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Dan manusia yang paling mudarat adalah manusia yang membawa kemudarat untuk orang banyak. Dan mudah-mudahan kita bisa terlindungi dari yang seperti ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Nanti bagi yang bertanya, kita akan sambung tentang pertanyaan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.